Selamat pagi. CS ini ya. Dari siapa nih? Dari uh, Abdul Haksokosh. Ya, pokoknya ABDH. Untuk sakit ginjal kronik apa bisa ya Pak CS? Kalau saya ditanya, ini pasti mengarahnya Anda bicara masalah obat ya. Saya tidak pernah bicara masalah obat Pak. Ya, racikan makcin itu sekali lagi bukan obat. Saya tidak pernah menyamakan racikan makcin itu bukan obat. Makanya ketika saya ditanya racikan makcin bisa menyembuhkan Pak Jes, saya selalu bilang ora iso. Ya, racikan makcin tidak bisa menyembuhkan. Ya, tapi racikan makcin akan membantu Anda untuk memenuhi suplai nutrisi. Membantu Anda untuk memenuhi suplai mikronutrisi yang berhubungan dengan mineral, yang berhubungan dengan vitamin. Nah, itu racikan makcin akan membantu. Ya, kenapa suplai nutrisi? Kenapa mikronutrisi? Karena fakta di lapangan, orang-orang yang berpenyakitan ya, kalau kamu punya penyakit karena berhubungan dengan kejadian, nah kamu jangan tanya sama saya, langsung aja ke rumah sakit gitu. Kakimu patah karena kecelakaan, kamu ditabrak orang, kamu jatuh dari genteng, ya kamu terlempar karena ditabrak kereta, kamu terlempar karena dikejar anjing, kamu terlempar karena naik motor ngawur, kamu terlempar karena melanggar lampu merah, ya kamu terlempar karena pekerjaan yang kamu jalani, ya itu kamu selesaikan di rumah sakit, karena itulah gunanya rumah sakit ya. Tapi kalau kamu berbicara tentang permasalahan yang berhubungan dengan metabolic syndrome, itu metabolik itu tidak harus cepat-cepat ke rumah sakit, karena kunci dari pemulihan kamu berpenyakit metabolik itu ada di mulutmu sendiri, ada di cangkemmu dewe ya. Bagaimana kamu men-treat mulutmu, demikian kamu akan mengubah metabolik tubuhmu ya. Metabolik itu disebabkan karena sel tubuh gagal meregenerasi, itu metabolik namanya ya. Kenapa ya? Karena yang dimakan bukan protein, yang dimakan tidak ada hubungan dengan makanan sel, yang dimakan hanya berhubungan dengan sampah yang ditimbun di dalam tubuh ya. Sampah itu kan sisa-sisa ya, sisa-sisa itu jadi sampah. Jadi sampah itu kan barang-barang yang tidak kepake, itu sampah di dalam tubuh. Nah, sampah itu masalahnya kamu yang mengasupkan. Kalau sampah itu kamu asupkan dalam tubuhmu, maka akan memicu tubuhmu akan menghasilkan limbah sampah lagi. Nah, limbah sampah yang kamu hasilkan dari asupan dari mulutmu, contohnya kayak trigliserid, asam urat, kreatinin, itu limbah sampah karena sampah yang kamu masukkan ke dalam tubuh. Kenapa disebut limbah sampah? Karena kelebihan di dalam tubuh, karena berlimpah. Makanya di dalam tubuhmu tidak ada tong sampah yang bisa membakar sampah. Di dalam tubuhmu tidak ada tungku yang bisa menghanguskan dan memakan habis sampah itu, sehingga darahmu bingung mau dibuang kemana gitu. Sementara ototmu tidak bisa karena kamu tidak aktif dengan massa ototnya, sehingga darah mengumpulkan, dititipkanlah di lemak-lemak tubuhmu, sehingga perutmu jadi endut ya, perutnya endut, lihat titiknya tidak bisa. Kalau saya kan lihat titik saya bisa, tuh lihat titik saya kan bisa, tuh titik saya langsung kelihatan, jadi aman saya. Nah, laki-laki yang udah tidak bisa lihat titik ya, burungnya susah berkicau pasti ya. Meskipun kamu umur 25-30 tahun, kalau kamu tidak bisa lihat titik kamu, burungmu susah berkicau ya. Makanya itu sebabnya orang-orang seumuran kayak begitu ya, mereka malu dengan dirinya sendiri. Yang dicari adalah perempuan-perempuan yang sarang burungnya tidak jelas ya. Sarang burungnya itu tidak tahu bekasnya siapa, miliknya siapa. Nah, itu yang terjadi di sana seperti itu, sehingga dia lebih senang melacurkan dirinya di sono. Itu
buat mereka-mereka yang titiknya tidak bisa dilihat sendiri itu seperti itu. Sehingga dia lebih berfantasi untuk gonta-ganti sarang burung. Karena dengan cara itulah dia bisa membuat sarang burungnya berkicau. Walaupun seringkali mati di dalam gitu ya terjadi, sehingga dia mencari obat-obatan lagi, yaitu obat-obat kuat, obat-obat ampuh itu ya. Ya pergi ke dukun ini untuk diurut, pergi ke dukun itu untuk diurut. Nah itu yang terjadi. Kok tahu Pak? Ya karena saya punya teman-teman kayak begitu. Ketika saya kasih tahu rahasianya seperti apa, mereka bingung, mereka kaget. Oh gitu ya? Iya. Dia tanya, Pak Haji sendiri minum obat kuat nggak? Nggak pernah, saya nggak pernah minum obat kuat. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah saya tidak makan karbo. Udah itu aja. Tidak makan gula, tidak makan tepung, tidak makan jajanan. Sedikit jajanan, karena saya memilah jajanan, ya lebih cenderung menyingkirkan jajanan. Tuh di belakang lagi banyak jajanan tuh, saya enggak ikut-ikutan di situ tuh. Ya, satu-satunya cemilan saya itu hanya saya makan ketika saya perjalanan jauh. Apa itu? Emping sama kacang mede. Emping sama kacang mede itu cemilan saya satu-satunya. Ya, itu yang kamu bilang katanya asam urat kalau makan gituan. Nah, saya justru malah jadi cemilan saya. Ya, dalam perjalanan jauh kayak kemarin saya dari Jakarta ke Semarang, Jakarta ke Bali, Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Belitung. Nah, itu saya mesti cemilannya itu. Ya, sama telur rebus. Ya, istri saya kalau pas perjalanan jauh pasti ada 20 biji telur rebus di mobil. Jadi tidak berhenti di jalan makan, tidak ada. Tidak makan, betul-betul tidak makan. 23 jam di jalan itu tidak makan. Ya, 9 jam di jalan itu tidak makan saya, karena memang itu caranya menjaga kesehatan seperti itu. Sedikit makan kamu akan menjadi lebih sehat gitu. Nah, kalau urusannya sama ginjal ini kan berarti kamu udah kena metabolik dan pasti sudah komplikasi. Pasti ginjalmu bermasalah, pasti hubungannya dengan gula darahmu, kamu obat-obatin, kamu turunin gula darahmu pasti. Padahal caranya menurunkan gula darah tidak dengan obat, tapi dengan apa? Stop makanmu. Stop sarapan pagi, stop makan malam. Itu cara menurunkan gula darah itu seperti itu. Ya, stop makan pagi, stop sarapan pagi, stop makan malam. Nah, terus makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Yang dimakan telur, ikan, daging, seafood. Nah, telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah mengandung gula. Jadi kamu tidak perlu menambahkan lagi. Karena orang-orang kayak begini pasti aktivitasnya minus. Dia punya aktivitas pasti minus. Nah, kalau dia olahragawan, nah nanti setelah pensiun tuh dia baru kena diabetes gitu. Pasti setelah pensiun. Kenapa? Karena ketika dia olahraga, semua karbonya yang dia makan habis, kalorinya dipakai semua, dia genjot dalam latihan. Nah, sehingga dia tidak merasa ada masalah penyakit di sana. Apalagi ada ahli gizi, ada dokternya kan, kalau dia olahragawan. Nah, kamu dokternya siapa? Ahli gizimu siapa? Ahli gizimu kan cuma nakut-nakuti kamu kolesterolnya tinggi harus diobati kan. Ahli gizimu cuma begitu. Yang ngeri sekali, kolesterol itu sahabat kesehatan. Kolesterol itu yang membuat kamu sehat. Selmu makanannya kolesterol gitu. Nah, kalau udah disebutkan penyakit ginjal kronis, ya kembali lagi, kamu mau sehat apa tidak, mau lepas obat apa tidak. Kan ada dua pilihan, kamu mau sehat terus seperti ini dengan cara kamu mengkonsumsi obat. Ya, formin, glipin itu kan yang berhubungan dengan obat-obatan gula darah dan ginjal itu kan seumur hidup kamu akan minum seperti itu. Nah, kamu bisa hidup menjalani kehidupanmu dengan cara seperti itu. Tapi kalau saya tidak mau, makanya saya memberhentikan obat-obatan saya tahun 2022. Dan sampai detik ini 2025 ini saya udah masuk ke 4 tahun tidak minum obat lagi. Gitu. Dan lebih sehat pastinya. Lebih nikmat hidup seperti ini. Karena apa? Tidak tergantung dengan obat. Karena kalau kamu tergantung dengan obat, mesti nanti nambah. Ya, kalau udah kena ginjal pasti sebentar lagi kamu akan dikambing hitamkan kolesterol. Nah, setelah dikambing hitamkan kolesterol, pasti kamu kena jantung. Kena jantung, levermu pasti jebol. Itu lingkaran setanmu pasti seperti itu. Nah, caranya adalah, nah kalau saya sarankan ya, minum racikan makcin pagi hari bangun tidur, tambah suplemen-suplemen yang menunjang, memperbaiki fungsi pencernaan dan penyerapan. MCT, probiotik, liposomal glutathione, propolis, dan royal jelly itu sama D3K2. Setiap pagi diminum, setiap sore diminum suplemen itu. Nah, siangnya kamu makan. Jam 1 makan telur, jam 2 makan telur, jam 3 makan telur, jam 4 makan telur. 3 bulan kamu lakukan itu, nanti badanmu enak. Nah, kalau udah lewat dari situ, nah kamu bisa milih makanan-makanan yang lebih nikmat lagi.
Ya, malamnya enggak boleh makan. Malamnya bukan. Malam itu tidak ada waktu makan malam hari. Malam itu istirahat. Ya, minum terus 24 jam, minum terus enggak apa-apa.